Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Munti Iksya dengan NIM 12030309049 bersama rekan saya Nurul Ashira. Yang mana pada video kali ini kami akan mempresentasikan modul ajar yang telah kami kerjakan dan sedikit mempraktekkan bagaimana kami mengajar gitu. Oke. Langsung saja kita pada inti videonya. Sebelumnya, yang mana video ini itu sebagai bentuk kami memenuhi tugas akhir khususnya pada mata kuliah perencanaan pembelajaran Quran dan hadis. Oke, langsung saja pada modul ajar yang kami buat itu untuk madrasah, kami itu menggunakan atau memilih madrasah ibtidaiyah. Kita langsung saja ke modul ajarnya, yang mana di sini madrasah yang kami ambil itu adalah madrasah ibtidaiyah Darul Falah. Terus kursus mata pelajarannya itu adalah mata pelajaran Al-Quran dan hadis. Sedangkan untuk tema yang kami ambil dalam modul ajar yang kami buat ini adalah terkait Quran Surah An-Nas. Selanjutnya, untuk kelas yang kami ambil itu adalah kelas 2MI. Nah, untuk tahun pelajaran yaitu ya 2025-2026. Yang mana pada modul ajar ini terdapat beberapa hal yang tercantum. Itu yang pertama itu ada kompetensi awal, yang mana kami menginginkan kemampuan pada peserta didik kami itu adalah bagaimana peserta didik kami itu dapat mengetahui Quran Surah An-Nas dengan benar, terus juga dapat menghafal Quran Surah An-Nas dengan benar, terus juga mampu mengetahui kandungan dan asbabun nuzul Quran Surah An-Nas apabila itu ada. Terus kompetensi awal lainnya itu adalah mampu mengaitkan Quran Surah An-Nas dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran tentu kita tidak terlepas dari yang namanya sarana prasarana. Adapun dalam proses pembelajaran, sarana yang kami gunakan itu biasanya yang digunakan oleh guru-guru itu adalah seperti laptop, LCD proyektor, terus ada juga PPT untuk mendukung pembelajaran, terus ada juga lembar kerja peserta didik, dan biasanya untuk mendukung pembelajaran itu digunakan juga video pembelajaran untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada peserta didik. Selanjutnya itu ada target peserta didik. Di sini kami mencantumkan satu target bagi peserta didik, yaitu peserta didik umum dan peserta didik dengan pencapaian tinggi. Terus untuk model pembelajaran, nah di sini ada beberapa model pembelajaran yang akan digunakan. Itu adalah pembelajaran dengan tatap muka atau langsung, atau adanya interaksi antara guru dan murid dalam satu kelas. Terus ada juga pembelajaran kooperatif, dan ada juga instruksi langsung oleh guru kepada peserta didik. Terus ada juga discovery learning, itu model pembelajaran. Terus selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Ada beberapa, di sini ada 5, yaitu agar peserta didik mengetahui Quran Surah An-Nas dengan baik, terus melafalkan Quran Surah An-Nas secara berurutan, terus mengetahui makna atau terjemahan dari Quran Surah An-Nas dengan baik dan benar, terus juga memahami kandungan Quran Surah An-Nas dengan benar, dan yang terakhir itu mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surah An-Nas. Selanjutnya itu adalah kita langsung kepada kegiatan pembelajaran, yang mana dalam kegiatan pembelajaran itu terdapat atau dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu adalah kegiatan pembelajaran
berupa pendahuluan. Nah, di sini dalam modul ajar kami, kegiatan pendahuluan yang kami ambil itu dalam rentang waktu 15 menit. Jadi, untuk membuka kelas itu cukup 15 menit untuk sebagai awal gitulah dalam pembelajaran. Dalam kegiatan pendahuluan itu terdapat beberapa hal yang akan dilakukan oleh kami. Itu sebagai yang pertama kali yang akan kami lakukan itu sebagai guru ketika memasuki kelas, kami akan memberikan salam kepada peserta didik. Lalu setelah kami masuk ke kelas, setelah duduk dan mempersiapkan segala hal yang akan menunjang pembelajaran, kami akan meminta salah satu dari peserta didik untuk memimpin pembacaan doa. Misal, guru masuk ke kelas, kayak menyapa anak salam gitu kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Terus berhubung misal ini baru pertemuan pertama, biasanya setelah menginstruksikan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh salah satu dari murid, misal gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memohon doa, memanjatkan doa kepada Allah agar pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rasa syukur kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan karunia, diberikan kesempatan untuk belajar. Makanya untuk mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh misal ketua kelas. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa bersama-sama di kelas. Itu kegiatan pembukaan apabila itu di pertemuan pertama. Terus setelah pembacaan doa, maka guru itu akan mengecek kehadiran peserta didik. Misal pada pertemuan pertama, apakah hari ini hadir semua? Apakah pada hari ini ada yang tidak masuk atau gimana? Jadi bisa diberikan pertanyaan seperti itu atau langsung mengecek satu persatu dengan memanggil nama peserta didik gitu, untuk melihat presensi peserta didik atau untuk mengetahui peserta didik itu apakah hadir semua atau tidak gitu. Terus kegiatan selanjutnya itu guru membuka pembelajaran dengan menanyakan kabar para peserta didik, kemudian dilanjutkan dengan memberikan apresiasi dan motivasi kepada peserta didik. Biasanya kalau dalam pertemuan pertama itu umumnya guru itu biasanya menanyakan tentang bagaimana liburan murid-muridnya. Misal, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi alhamdulillah ya kita sudah libur selama 2 minggu misal. Nah, gimana kabarnya semua? Gimana liburan? Baiklah, saya akan melanjutkan dari penjelasan sesudah sebelumnya. Jadi, kami juga menyediakan bagi siswa pada pertemuan selanjutnya, yaitu lembar tes tertulis, di mana pada pertemuan ini kami membagikan kepada siswa lembar tes tertulis, di mana di dalam lembar tes tertulis tersebut berisi pilihan ganda dan esai. Kemudian kami juga menilai dari hasil kerja siswa-siswa dan siswi pada pertemuan tersebut. Kami memberikan beberapa aspek penilaian. Kemudian kami menilai dari aspek kerjasama, ketepatan membaca surah, kemudian pemahaman makna, dan ketepatan ketika mereka menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kemudian kami juga memberikan nilai sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ketika mereka memiliki kelancaran hafalan, mereka akan mendapatkan nilai yang baik, dan ketika mereka mendapatkan
nilai atau sikap yang kurang sekali, maka kami akan memberikan nilai yang sesuai. Nah, kemudian pada lampiran ketujuh, kami juga memiliki instrumen observasi sikap, di mana kami sebagai guru akan melihat bagaimana peserta didik ini dalam kegiatan berlangsung, seperti ketika mereka membaca surah tersebut, ketika mereka sikap mereka dalam kelas seperti apa. Kemudian kami juga akan memperhatikan bagaimana mereka melakukan pembacaan ayat tersebut, apakah dengan baik atau tidak. Kami akan memberi skor 4 selalu terlihat, dengan kriteria selalu terlihat, dan skor 3 untuk sering terlihat, dan yang kedua skor 2 kadang-kadang terlihat, dan yang terakhir yaitu 1, di mana belum terlihat sama sekali perkembangan bagi setiap siswa-siswa tersebut. Nah, dari modul ajar kami juga memberikan lembar observasi sikap, di mana di lembar observasi sikap ini kami akan menulis beberapa siswa di mana mereka memiliki sikap, apakah mereka memiliki sikap religius, apakah mereka memiliki sifat disiplin, apakah mereka memiliki sikap tanggung jawab, apakah mereka memiliki sikap kerjasama. Nah, apakah juga mereka percaya diri. Kemudian dari beberapa siswa dan siswi tersebut akan kami jumlahkan skornya. Nah, kemudian pada kegiatan terakhir, kami sebagai pengajar akan memberikan materi pengayaan terhadap siswa dan siswi, di mana materi pengayaan ini untuk memperdalam mereka memahami dan mengimplementasikan surah An-Nas ini kepada kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kami juga akan memberikan tugas refleksi pengayaan dengan memberikan nilai yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, dari materi pengayaan ini kami memberikan nilai keaktifan diskusi, kemudian ketepatan jawaban, dan keaktifan proyek. Dan setelah itu kami akan menutup pembelajaran dengan apa yang akan kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.